فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita membaca kitab Riyadhus Shalihin dan menutupnya insyaallah taala, lanjutkan sedikit kajian rutin kita dari kitab Al-Qawaidul Muthlah. Terakhir kita membahas tentang bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah yang mana mereka mengira bahwasanya makna zahir yang terbetik di dalam benak dari ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadis tentang sifat itu zahirnya adalah tasbih. Mereka mengira dan memahami bahwasanya zahirnya adalah tasbih, dan ini adalah kekeliruan dalam berpikir dan dalam memahami, sehingga mereka menganggap bahwasanya dalil-dalil tersebut perlu untuk ditakwil agar kita tidak terjatuh ke dalam menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sehingga itu alasan mereka melakukan takwil. Mereka ingin mensucikan Allah dari keserupaan antara Khalik dengan makhluk. Paham? Nah, dan sudah dibantah oleh para ulama bahwasanya tidak dinukil satu huruf pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat beliau, tidak pula para tabi'in dan yang seterusnya, tidak dinukil satu huruf pun dari mereka yang melakukan takwil. Kemudian kita lanjutkan ucapan Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, wa hal yunkiru aqilun, apakah ada orang berakal yang mengingkari an-nasabiq ilal fahmil mutabadir likulli aqilin huwa munafatul khaliq lil makhluk fi dzatihi wa jami' sifatihi. Apakah ada orang yang berakal yang mengingkari bahwasanya yang segera sabik, yang pertama kali masuk ke dalam pemahaman bagi setiap orang yang berakal adalah perbedaan munafah, perbedaan antara Khalik dengan makhluk secara zatnya dan dalam seluruh sifatnya. Ada orang berakal yang mengingkari perbedaan? Nggak ada. Karena jangankan antara Khalik dengan makhluk, sesama makhluk saja itu orang yang berakal pasti memahami adanya perbedaan. Kaki kucing, kaki ayam. Ada orang yang berakal yang mengingkari perbedaan antara kaki ayam, kaki kucing? Enggak, itu langsung terbetik, langsung masuk ke dalam pemahaman. Apa yang langsung masuk ke dalam pemahaman? Persamaan atau perbedaan? Perbedaan. Jangankan sesama makhluk, yang sama jenisnya saja pun orang akan memahami apa ini? Perbedaan. Muka Roid, muka Abdurrahman. Yang apa yang terbetik dalam benak langsung kita orang? Kalau orang dengar persamaan atau perbedaan keduanya? Perbedaan. Ini orang berakal nggak ada yang mengingkari perbedaan. Apalagi ini antara Khalik dengan makhluk. Sudah ya? Paham makna ucapan beliau ya? Tidak ada satu orang pun yang berakal yang mengingkari perbedaan antara zatnya Khalik dengan zatnya siapa ini? Makhluk. Nggak ada. Nah. La wallahi, tidak, demi Allah,
La yunkiru dzalika illa mukabir. Tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang yang sombong, mukabir. Orang yang sombong, yang menentang. Nah, sehingga akalnya orang-orang yang terjatuh ke dalam tasbih, baik kemudian dia itu rujuk dari tasbihnya kemudian melakukan, baik orang yang rujuk dari tasbihnya kemudian melakukan takwil, atau yang nggak mau rujuk, nah, dari kalangan musyabbihah yang menyamakan, memang sama, udah nggak perlu di takwil. Maka ini pemahamannya perlu dikoreksi. Kok bisa-bisanya langsung masuk ke dalam benak mereka prinsip tasbih? Kok bisa? Ini akalnya perlu dipertanyakan. Kalau pakai bahasa beliau, ini dipertanyakan apanya? Akalnya. Kok bisa-bisanya ketika Allah menyebutkan wajah, wajhun, kemudian yadun, kok bisa-bisanya dia membayangkan wajah dan tangannya siapa? Makhluk. Itu kok bisa? Akalnya perlu dipertanyakan. Paham ya maksud beliau ini? Nggak ada orang yang berakal yang mengingkari hal tersebut. Sehingga jelas ya kan ya, bagaimana batilnya mazhab apa ini? Asy'ariyah. Sehingga kita sama sekali nggak gentar. Mau dibilang negara ini mayoritasnya orangnya akidahnya Asy'ariyah, itu kita nggak gentar sama sekali. Karena memang serapuh itu keyakinan mereka. Karena memang selemah itu teori-teori mereka, betul. Kita bukan sombong, tidak. Ini kita masih belajar kitab yang paling apa ini? Dasar. Orang yang menguasai kitab ini saja sudah bisa meruntuhkan dengan seruntuh-runtuhnya teori-teori dan rumus-rumus akal dari orang-orang Asy'ariyah. Kalau kita paham ini saja, kitab ini saja, ini kitab paling dasar ya. Ini sudah cukup sebagai senjata untuk meruntuhkan dengan seruntuh-runtuhnya pondasi-pondasi yang dibangun oleh orang-orang Asy'ariyah. Kuasai saja ini. Kemarin ada dikasih kaidah tentang nama, dikasih kaidah tentang sifat, dikasih kaidah tentang dalil. Itu saja kita kuasai, tambah pelengkap-pelengkapnya sudah cukup. Bukan karena kita merasa sombong, tidak, tapi karena saking lemahnya kaidah-kaidah yang mereka bangun. Nah, wal jahilul muftari, sementara orang bodoh yang mengadakan kedustaan. Orang bodoh lagi pendusta, muftari, yang mengadakan iftira, kedustaan. Alladzi yad'umu anna zahira ayati sifat la yaliku billah. Yang menduga bahwasanya zahir ayat-ayat tentang sifat itu tidak layak bagi Allah. Kenapa mereka bilang nggak layak? Karena mereka menganggap zahirnya adalah, kenapa mereka menganggap nggak layak zahirnya itu? Karena mereka menganggap zahirnya adalah tasbih. Makanya mereka menganggap itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah punya wajhun, wajah manusia. Masa Allah punya yadun, yadun manusia. Ini nggak layak bagi Allah. Mereka ingin mensucikan Allah dari ketidaklayakan itu. Nah, ternyata nggak selamat juga. Malah jatuh kepada yang lebih parah. Nah, li'annahu kufrun wa tasbihun. Kenapa nggak layak? Karena itu adalah kekufuran dan tasbih. Kata mereka. Wa innama jarra ilaihi dzalika tanjisu qalbihi biqadari tasbih. Dan hanyalah yang menyeret kepada hal tersebut, yang menyeret itu kepada mereka itu karena tanjis qalbihi, karena kotornya hati mereka. Biqadari tasbih, dengan kotoran tasbih. Tasbih ini kotor ya, ikhwan. Kalau bahasa kasarnya kita tai. Yang mengotori hati mereka. Kok bisa-bisanya mereka menganggap zahir ayat tentang sifat, zahir hadis tentang sifat, maknanya adalah tasbih. Ini kotoran yang mengotori hati mereka. Makanya mereka bisa menganggap seperti itu. Zahirnya ini nggak layak bagi Allah. Ini karena hati mereka kok kotor. Apa penyakitnya? Kotorannya berupa tasbih. Nah, because dari tasbih bainal khaliq wal makhluk, dengan kotoran tasbih antara khaliq dengan makhluknya. Fa'addahu syu'mut tasbih ila nafi sifatillahi jalla wa ala. Maka kesialan dari tasbih ini mengantarkannya kepada menafikan sifat
Allah Subhanahu wa taala. Membuat dia menafikan sifat. Kenapa? Bagi dia kalau menetapkan sifat, konsekuensinya adalah bagi mereka kalau menetapkan sifat adalah konsekuensinya tasbih. Paham ya? Konsekuensinya bagi mereka batas. Makanya mereka terpaksa untuk apa ini? Menolak yang namanya sifat. Kenapa? Supaya Allah tidak tasbih dengan makhluk. Supaya Allah nggak nyerupai makhluk. Karena makhluk punya sifat. Kalau Allah punya sifat juga, nanti apa? Sama. Makanya akhirnya mereka tolak. Dengan dalih ingin mensucikan Allah dari keserupaan. Niatnya bagus. Niatnya bagus. Tapi sesat. Bahkan itu keyakinan kufur. Menolak sifat, keyakinan apa? Kufur. Ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, malah terjatuh ke dalam apa ini? Yang lebih parah. Tetap dia terjatuh dalam tasbih juga sebenarnya. Ketika dia menolak sifat, terjatuh dalam tasbih juga. Tasbih dengan apa? Dia bilang nggak punya sifat Allah. Maka dia terjatuh dalam tasbih juga. Tasbih dengan apa? Dengan bil ma'dumat, dengan sesuatu yang enggak ada. Sesuatu yang ada pasti punya apa? Sifat. Loh, kok malam bengong kok kayaknya dapat baru pertama. Enggak, ini materi lama. Dia lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, malah terjatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan al-ma'dum, sesuatu yang enggak ada. Karena kalau ada pasti punya sifat. Minimalnya sifat apa? Wujud. Minimal itu sifat wujud. Sifat apa? Ada. Kemudian satu lagi pasti ada. Kalau enggak mungkinul wujud atau apa? Wajibul wujud. Kalau enggak adanya itu wajib ada atau adanya itu sifatnya mungkin. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Hah? Bisa jadi wajib, bisa jadi mungkin. Mungkin ada, mungkin enggak. Kalau Allah wujudnya apa sifatnya? Wajib, wajib berwujud dia. Minimal udah dua sifatnya. Kalau kita manusia, ini wujud, tapi wujudnya sifatnya apa? Mungkin. Tetap punya dua? Punya dua. Wujud dan wujudnya bersifat apa? Hanya kemungkinan. Kita nggak wajib apa? Ada. Allah jadikan ada, nggak Allah jadikan kita nggak ada. Hal ata alal insan hinun minad dahri. Apa lanjutannya? Lam yakun syai'an mazkur. Apakah belum datang bagi manusia itu suatu masa yang dimana dia itu nggak ada apa-apanya, nggak punya sebutan apa-apa? Siapa itu? Kita. Sebelum kita pindah dari air ayah kita kemudian pindah ke rahim ibu kita, itu kita nggak punya apa? Sebutan dibilang janin? Enggak. Waktu kita masih dalam berupa air di dalam ayah kita, ada sebutannya? Enggak. Oh, kamu dulu dibawa-bawa sama bapakmu? Enggak ada sebutannya. Barulah ketika terjadi pembuahan dalam rahim ibu kita, kita punya apa? Sebutan. Namanya apa? Janin. Namanya bayi. Sebelum itu nggak ada apanya. Nggak ada sebutannya pun. Nggak ada. Memang nggak ada. Karena memang adanya kita nggak sifatnya wajib. Sudah, mahfuz sampai sini. Sehingga mereka lari dari tasbih, jatuh dalam tasbih. Lari dari lubang buaya, jatuh dalam lubang apa? Singa. Iya kan? Ini bahayanya apa tadi? Tasbih. Nah, Allah nggak punya mata, Allah nggak punya ini, Allah nggak punya ini. Semua sifatnya Allah diapakan? Dinafikan. Allah nggak ini, nggak ini, nggak ini. Yang enggak. Semuanya apa itu? Ini sesuatu yang nggak ada. Paham? Nah. Pada husuk mutasbih ilan nafi sifati jalla wa'ala wa adamil iman bihi. Maka kesialan tasbih itu mengantarkannya kepada menafikan sifat-sifat Allah dan tidak beriman dengannya. Ma'annahu jalla wa'ala huwallazi wasafa biha nafsa. Padahal Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat itu. Yang mensifati dirinya dengan sifat itu siapa? Allah sendiri kok yang mensifati, kok malah kita menolak? Kan aneh. Ini ibaratnya tetanggamu bilang, aku tadi beli ikan 1 kilo. Kamu bilang, enggak. Loh, dia sendiri mensifati dirinya, dia beli apa? Ikan, kok kamu bilang apa? Enggak, kamu enggak beli ikan. Loh, kok kamu yang nolak? Kok dia yang punya dapur, dia yang punya duit, dia yang belanja tadi, kok kamu yang apa? Nolak, kan aneh, lucu. Allah bilang Allah punya yadun, Allah bilang Allah punya wajun, kamu bilang apa? Enggak, loh, aneh. Ini di dalam ini ada pulpen, sama stabilo. Stabilo merek.
Ini apa namanya? Apa namanya? Hah? Stabilo merek gitu. Nggak boleh sebut merek. Hah? Ballpoint. Marka. Market. Marker. Marker bisa, pointer bisa kayak. Highlighter untuk perjelas ya. Nah. Masa nggak percaya? Ini kantong ini ada pulpen sama untuk mewarnai. Enggak ada itu. Loh, saya yang punya kantong, saya yang punya alatnya, kamu bilang apa? Enggak. Kan aneh ya? Aneh. Orangnya sendiri yang punya sifat, dia bilang dia punya sifat itu, kok orang lain yang nggak ngerti apa-apa malah bilang menolaknya. Lah, aneh. Padahal Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat itu. Fakana hadzal jahil musyabbihan awalan, maka orang bodoh ini awalnya dia melakukan tasbih, musyabbihan awalan, awalnya dia terjatuh dalam tasbih, mu'attilan sanian, kemudian dia menolak untuk kedua kalinya. Awalnya apa? Tasbih. Dari tasbih dia pindah kemana? Dia tolak. Fartakaba ma la yaliqu billahi ibtidaan wa intihaan. Maka dia terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak layak bagi Allah awal dan akhirnya. Iya kan? Awalnya nggak layak. Kenapa? Dia pahami bahwasanya Allah itu apa? Tasbih dengan apa sifatnya? Makhluk. Kemudian dia apa? Tolak akhirnya. Menolak juga apa? Layak bagi Allah. Nggak layak. Allah jadi nggak punya sifat. Awalnya nggak layak bagi Allah, dia sifati. Akhirnya ujung-ujungnya pun dia nggak mensifati Allah dengan yang layak. Awal dan akhir mensifati Allah dengan yang tidak layak akhirnya dia. Walau kana qalbuhu arifan billahi kama yanbaghi. Kalau seandainya hatinya itu kenal dengan Allah sebagaimana selayaknya, mu'azziman lillah, mengagungkan Allah kama yanbaghi sebagaimana selayaknya, tahiran min adzari tasbih, dan bersih hatinya dari kotoran tasbih, lakanal mutabadir indahu sabiq ila fahmihi, maka niscaya yang akan terbetik pertama kali dalam benaknya ketika melihat dalil tentang apa ini? Tentang sifat anna wasfallahi ta'ala balighun minal kamali wal jalal, bahwasanya pensifatan Allah itu mencapai puncak dari kesempurnaan wal jalal dan keagungan, ma yaqta'u awham ala ikil musyabahah, yang bisa memutus bayangan hubungan kesetaraan, kemiripan bainahu wa baina sifatin makhlukin, antara sifat Allah dengan sifatnya siapa? Makhluk. Saking tingginya, saking sempurnanya bayangan kita tentang sifatnya siapa ini? Allah. Pasti gitu ya kan, pasti itu bisa memutus anggapan adanya apa ini, adanya kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu pasti kalau betul-betul orang itu kenal dengan siapa ini, Allah. Kalau manusianya betul-betul mengagungkan Allah, ketika Allah menyebutkan sifat, pasti yang pertama kali terbetik di benak ini sifat yang serba apa ini, sempurna, yang nggak akan mungkin bisa disamai oleh sifatnya siapa ini. Itu pasti kayak gitu. Misal, contoh lagi, rumah Ali, rumah Pak Jokowi. Karena kita mengagungkan, karena ini tokoh yang agung di tengah manusia, yang terbayangkan rumahnya apa? Gubuk reot. Gubuk yang bocor sana sini, dindingnya mau rubuh. Saking besarnya pengagungan kita terhadap tokoh tersebut, kita membayangkannya pun rumah yang apa ini? Yang jelas nggak akan sama dengan rumahnya siapa ini? Salah seorang dari kita. Iya. Kenapa? Itu kalau memang kitanya mengagungkan siapa ini? Orang tersebut. Iya kan? Itu manusia. Walillahil matsalul a'la. Dan untuk Allah permisalan yang lebih apa ini? Sifat yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau sama manusia saja kita pasti membayangkan seperti itu. Nah, paham ya maksudnya ini? Nah, kalau memang kita betul-betul mengagungkan Allah, ketika terbayang oleh kita sifatnya Allah, pasti sifat itu kita taruh di mana ini? Di puncak kesempurnaan. Yang saking tingginya kita letakkan sifat itu, gak akan mungkin untuk menyenggol dengan sifatnya siapa ini. Paham maksudnya? Kalau orangnya bersih apanya? Hatinya dari kotoran tasbih. Nah, pasti itu yang pertama kali terbetik dalam benaknya. Fayakunu qalbuhu musta'iddan lil iman bi sifatil kamal. Maka kalau udah kayak gitu, hatinya pasti siap, musta'iddan untuk beriman dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sehingga Allah bilang wajhun, Allah bilang yadun, dia langsung apa ini? Mengimaninya. Kenapa? Karena dia meletakkan, menggambarkan sifat itu di puncak apa ini? Kesempurnaan.
Dia nggak sama sekali khawatir sifat itu menyerupai, mendekati sifatnya siapa ini? Makhluk. Kenapa? Karena dia memang menaruh sifat Allah itu jauh di atas apa ini? Sifatnya siapa? Makhluk. Karena memang hatinya apa ini? Bersih. Bagi dia nggak ada masalah untuk menetapkan semua sifat itu. Nah, sehingga ini ya kan penyakit yang ternyata sudah merasuki hampir kebanyakan kaum muslimin, terutama di negara kita. Kalau kita bilang hal yang seperti itu, aneh mereka. Allah punya mata, matanya dua. Allah punya tangan. Itu pasti kamu akan diingkari. Loh, kamu nyamakan Allah dengan siapa? Itu kenapa mereka punya gambaran seperti itu ya kan? Karena mereka hatinya sudah terkotori dengan kotoran apa ini? Tasbih. Lah, kok bisa-bisanya Pak? Bilang. Ketika bapak saya bilang rumah saya rumah bapak, apakah bapak membayangkan kesamaan? Bilang gitu ya Evan. Paham ya? Saya bilang motor saya motor bapak, apakah bapak membayangkan sama? Atau langsung persis berbeda? Padahal kita nggak pernah kenal, nggak pernah tahu motornya apa. Pasti pertama kali terbetik perbedaan apa persamaan? Perbedaan. Walaupun kita nggak pernah nengok motornya masing-masing. Saya nggak tahu motornya dia nggak tahu motornya saya. Saya punya motor, oh saya juga punya. Apa yang pertama kali terbetik? Sama atau beda? Beda pasti, iya kan? Iya. Saya punya rumah, oh main apa? Rumah saya juga. Apa yang terbetik? Sama rumahnya? Nggak ada. Padahal sama-sama apa ini? Sama-sama apa? Makhluk. Nggak ada orang yang memahami apa? Kenapa kita cerita tentang Allah punya yadun, Allah punya ainun, Allah punya wajun, kok malah apa ini? Malah bayangkan, berarti memang udah terkontaminasi ya kan? Lah ini yang menjadi tugas berat para dai tauhid ini. Sekarang mau menghilangkan itu berat apa susah? Hah? Berat apa susah? Hah? Bingung. Jawab. Berarti nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi. Tes konsentrasi dulu. Ayo. Jawab dengan cepat. Jawab dengan cepat. Ya, jawabnya spontan. Ini nggak jangan mikir. Nah, ini tell me namanya. Telat mikir. Jawab spontan. Siap? Kata kuncinya dua. Anak kasih bantuan. Nah, biar mudah. Lantai, atap. Jawab cepat ya. Ya, bukti kalian itu konsentrasi. Dengarkan pertanyaannya, jawab spontan. Udah? Lantai warnanya apa? Atap warnanya apa? Tapi minumnya apa? Kan? Ada yang nggak jawab, lebih lambat lagi mikirnya. Susu minumnya, sapi minumnya apa? Susu. Yang bilang air pun mikir tadi. Ada yang bingung. Lebih konsentrasi. Ini pembahasan beratnya ya, Evan, betul. Itu dia itu katanya nggak mau. Wah, Yasmin kok pelajaran ini saking beratnya pelajaran kayak ini harus konsentrasi full. Nggak dikasih kalau pelajaran yang lain silahkan datang Yasmin. Betul ya, Evan. Nah, kayak gini pembahasannya. Nah, ini yang mau diberantas. Iya betul. Sapi minumnya? Susu. Masih susu. Ulangi, Rohit. Lantai warnanya? Atap warnanya? Sapi minumnya? Oh, minum susu. Menghasilkan susu lagi. Sampai mana tadi? Itu namanya icebreaker namanya. Pemecah es. Supaya suasananya itu enggak kaku. Yang takutnya banyak dia. Daripada terjatuh dalam jebakan, mending nonton aja lah. Fayakunu qalbuhu musta'idan lil iman bi sifatil kamal. Maka hatinya sudah siap untuk beriman dengan segala sifat kesempurnaan wal jalal dan keagungan ats-tsabitah lillahi fil Qur'an yang telah tetap bagi Allah di dalam Al-Qur'anul Karim wa sunnatis shahihah dan sunnah yang sahih ma'at tanzih tam bersamaan dengan pensucian yang sempurna an musyabahati sifatil khalqi dari keserupaan dengan sifatnya siapa?
makhluk. Jadi dia menetapkan sifat bagi Allah, hatinya pun juga sambil mensucikan keserupaan antara sifat itu dengan sifatnya siapa? Makhluk. Enak, Ahlus Sunnah itu enak. Nahwa qauli ala nahwi qaulihi, dibangun di atas ucapan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia yang bilang enggak sama, dia pula yang menetapkan bagi dirinya apa? Sifat. Berarti sama dan basarnya Allah itu enggak sama dengan sama dan basarnya. Allah sendiri yang bilang laisa kamitslihi syai'un. Setelah itu Allah tetapkan sifat. Nah, sifat mendengar dan sifat melihat, menunjukkan sama dan basarnya itu enggak sama kayak sama dan basarnya siapa? Makhluk. Karena manusia juga punya itu? Punya. Tapi karena kita menempatkan sama dan basarnya Allah itu di puncak apa ini? Kesempurnaan. Dia melihat dengan penglihatan yang sempurna. Dia mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Makanya kita sama sekali enggak membayangkan dua itu seperti sifatnya siapa? Makhluk. Kita mendengar dengan apa ini? Dengan kekurangan kita. Alah, radius berapa aja pun enggak dengar. Jangankan radius berapa meter. Yang dekat-dekat ini kadang enggak apa ini? Dengar. Kenapa? Pulang kampung pikirannya. Dekat. Tapi nggak didengar. Nah, kalian dari sebutkan. Allah Subhanahu wa taala kadang mengawali menutup ayatnya itu dengan sifat apa? Sami, baru kemudian apa? Alim. Faedahnya apa? Ini isyarat dari Allah bahwasanya untuk bisa dapat ilmu, salah satu wasilahnya adalah apa? Nah, kalau nggak dengar, nggak usah mimpi, dapat apa ini? Nggak dapat ilmu. Betul ya. Nah, ilaman rahimahullah, jarang ada orang yang bisa membaca. Itu pun pasti dia udah punya bekal sebelumnya, dia udah pernah dengar sebelumnya. Paham ya? Kalau sama sekali nggak ada, maka berat. Nah. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Selesai ucapan beliau Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala. Nah. Ini tugas berat ya, Pak. Tugas beratnya ahli tauhid. Karena ini yang mau kita bongkar adalah perkara keyakinan. Perkara yang sudah diyakini kuat-kuat di dalam apa ini? Hatinya kaum muslimin. Sehingga mengubahnya itu nggak gampang. Kalau merubah amaliyah ibadah, nih rutinitas harian ibadah itu sangat gampang. Yang tadinya sholatnya kayak gini, kamu ajari sholatnya jadi berubah. Yang tadinya wudhunya kayak gini, kamu ajari wudhu yang sesuai dengan wudhunya Rasul, gampang. Karena ini amaliyah, badaniyah atau yang semisalnya, gampang merubahnya. Beda dengan mengubah sesuatu yang sudah apa ini? Menjadi keyakinan. Ini butuh usaha lebih ya. Nah, makanya kita fokus dalam masalah tauhid. Nah, udah berapa tahun ini kita tetap belajar apa ini? Tauhid, nggak pernah selesai. Ya. Dan ini baru pertama kita belajar akidah asma wa sifat. Dari dulu-dulunya kita belajar akidah apa ini? Tauhid uluhiyah, ya kan? Tauhid uluhiyah, segala macamnya, semua kitab-kitabnya semua itu. Sekarang kita dalam rangka untuk menyiapkan diri kita masuk ke dalam medan tempur yang sesungguhnya di lapangan. Yang kita hadapi itu orang-orang yang menyelisih kita dalam hal apa ini? Akidah. Akidah itu sesuatu yang sudah terikat di dalam hati. Sehingga untuk mengurainya itu enggak gampang. Aqodah itu artinya apa ini? Ikatan. Sudah diikat keyakinan itu. Itu sudah tertanam di dalam hati mereka. Mencabutnya itu enggak gampang. Masih jauh lebih mudah kamu ngajari sifat sholat Nabi. Itu kemudian banyak yang mengikut, sholatnya jadi sesuai dengan sunnah. Ini jauh lebih apa ini? Gampang. Oh, dia dapat hadisnya. Oh, kayak gini rupanya sholatnya Nabi. Oh, kayak gini. Itu jauh lebih gampang untuk dia mengubah apa yang selama ini dia amalkan daripada mengubah apanya? Keyakinannya. Makanya ini perlu usaha ekstra ya. Perlu para pejuang, para petarung bahkan. Nah, nggak bisa santai-santai enggak. Dan ini kita saksikan sendiri ya, wujud nyatanya dari kepedulian sebagian orang. Ada di tebing itu, udah tua lah, udah punya cucu, mungkin umurnya sekitar 60-an. Ya selalu datanglah kajian di tebing kita. Nah, itu dia, kalau kalian nggak percaya, dia pernah cerita, kalau nggak salah habis kajian subuh, itu cerita sambil nangis ya, membayangkan, apakah kita katakan sesat Ustaz, orang-orang Asy'ariyah yang meyakini keyakinan Asy'ariyah sekarang ini kan rata-rata semua orang seperti ini.
Dia lihat membayangkan tetangganya, dia bayangkan keluarganya, dia bayangkan orang-orang terdekat harus punya keyakinan seperti ini. Apakah ini akan menjadikan mereka sesat? Artinya dia nggak sanggup, dia tahu itu sesat ya. Tapi berat hatinya untuk menerima kok bisa sebanyak ini. Apalagi dengan dai-dainya ada Abu Somad, ada ini, yang rata-rata semuanya akidahnya seperti itu. Yang semakin menguatkan apa ini? Keyakinan tersebut. Dia cerita ya, Pak, sambil nangis. Setua itu, di hadapan orang semuda saya, semuda anaknya, dia nangis menceritakan itu. Iya, apa? Iya, Ustaz, gitu. Saking dia merasa, kok sampai sebegitunya ya? Karena ini sudah apa ini, Pak? Sudah bertahun-tahun, ini bukan keyakinan mereka yang baru, dari dahulu keyakinan mereka sudah apa ini? Seperti itu. Sampai sekarang. Bahkan mungkin kalau nggak diapa-apai, kalau nggak dikenalkan dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai mati pun seperti dia membayangkan kayak gitu. Masa mereka mati dengan membawa keyakinan rusak seperti itu, Ustaz. Jadi sampai seperti itu dia ngomongnya, sambil nangis. Maka itu ya kan, itu isi hati kejujuran orang yang masih punya rasa empati akan apa yang dialami oleh umat saat ini. Itu orang tua ya. Lol musta'an. Ini ya kan, semoga bisa menambah semangat kita untuk belajar tentang ilmu tauhid, baik itu tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah sudah tertanam, rububiyah, itu urusannya lebih gampang. Karena fitrahnya manusia itu sudah terbangun untuk mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala.